Oke ya. Oke, kita lihat. Kalau nggak sama Marcel lebih cerdas kali ya. Mungkin lebih cerdas kata Gus Miftah. Ini Ustadz agak gimana gitu. Sudah 79% ya poll tracking dan hasilnya 59%. Terus terang, ya kami di Dewan Pakar, saya juga di tim jubir dan tim debat. Kita meramu semuanya dan kita juga tidak ekspektasi suaranya setinggi ini. Ya, dan kita khawatir kemarin. Minggu tenang, masa tenang yang tidak tenang ya. Itu wow kita khawatir banget. Ya, jadi kita khawatir suaranya akan turun. Ternyata begitulah Pak Prabowo. Persis kayak Pak Jokowi. Makin dinyek suara rakyat makin banyak. Perhatikan ya, dan ternyata betul kata Selin, anak-anak muda tidak terpengaruh dengan hoax. Dan mereka sangat cerdas membedakan ini benar atau tidak. Jadi kemenangan 02 sekarang bukan karena Dewan Pakarnya paling keren loh. Profesor, doktornya banyak banget. Ya, tetapi saya pikir bukan itu. Ini adalah kemenangan rakyat. Betul ya Gus Miftah? Dan rakyatnya paling banyak adalah kemenangan anak muda. Ya, mungkin Gus Miftah ingin memberikan penekanan-penekanan. Saya termasuk orang awal yang melakukan PDKT kepada Mas Gibran sejak bulan Ramadan. Ketika saya ditanya sama teman-teman, Gus Miftah itu mendukung Pak Prabowo kapan? Saya bilang, Ru'yatul Hilal belum nampak, saya sudah isbat. Oke. Saya sudah menyatakan mendukung. Oke. Kemudian perjalanannya adalah, saya bilang sama Mas Gibran Anda layak. Kenapa? Karena bagi saya anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Ya. Dan Mas Gibran sudah menunjukkan karyanya di Solo. Oke. Kemudian saya kenapa kemudian gampang jualannya di kalangan pesantren umpamanya Mas? Nah. 3 hal umpamanya. 3 hal yang kemudian menjadi program Prabowo Gibran, Mas Helmi, yang saya gampang untuk menjualnya. Yang pertama, soal food estate. Ya. Itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menyiapkan lahan pertanian selama 7 tahun untuk menghadapi kekeringan. Food estate, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya. Kemudian Nabi Ibrahim, setelah merenovasi Ka'bah, Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim, sesungguhnya satu bungkus nasi untuk orang lapar. Ya. Itu bagiku kata Allah lebih bagus daripada merenovasi Ka'bah. Oke. Itu artinya apa? Makan siang gratis. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan agar hasil buah anggur itu dijadikan kismis. Itu hilirisasi. Artinya apa? Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh. Mencontoh Nabi Yusuf soal food estate, mencontoh Nabi Ibrahim soal makan siang, dan mencontoh Rasulullah Muhammad soal hilirisasi. Jadi kita jualannya enak bro. Di pesantren ya. Saya waktu kami diskusi. Ada Jenderal Dudung. Oh, Pak Jenderal? Wah Pak Dudung. Tepuk tangan dong, Pak Dudung ada di sini. Kalau beliau ada di sini aman kita. Beliau luar biasa bro. Oh iya. Jadi kasat karena baliho. Ya, Kurang ajar bisa. Dia bilang jadi kasat gara-gara baliho. Gara-gara baliho. Lawan. Orang nggak berani, beliau berani tuh. Berani. Dari mana sih dapat keberanian itu Jenderal Dudung? Oh ya, saya juga ingin mengundang Mas, ini orang luar biasa juga, kami di Dewan Pakar banyak memberikan masukan, beliau jadi jubir juga. Mas Hasan Nasbi, kami mohon untuk naik ke atas pentas. Mana Mas Hasan Nasbi? Oh ada Pak Agus juga. Hai bos. Oke. Oke, naik. Beliau ini punya sejarah yang luar biasa terhadap Pak Prabowo dan sekarang menjadi pendukung yang luar biasa. Aku mau nanya itu aja Mas Hasan. Ya, oke. Ya. Wah kalau beliau ngomong ya menjadi tim debat gitu. Sini mas. Oh di situ. Kenapa Mas Hasan begitu bersemangat kalau membela Pak Prabowo? Kayaknya Mas Hasan gak bersemangat deh. Landai tapi Itu cara komunikasi beliau. Monggo Mas. Ya bulan Januari 2023. Ya. Saya kumpulkan semua anak kantor. Waktu itu saya punya data terbaru, kemudian saya bilang, masih kalah waktu itu. Ya. Kalah masih nomor 2 waktu itu. Tapi saya bilang kita nggak usah pikirin lagi yang lain, presidennya ini. Ya.
Terus saya dengan lancangnya, saya kirim ke Bang Dasko. Bang, ini presidennya nanti Prabowo, Bang. Ya. Bang Dasko datang kantor saya, Ya. bulan Januari itu, dia bilang, lu gimana caranya nomor 2 ini yang jadi presiden? Gitu. Oke. Saya baca data, Bang, Ah, bukan melihat data. Oke. Saya baca data. Kalau saya bacanya seperti ini nanti berapa bulan lagi pasti nyalip, Bang. Pasti akan menyalip. Bagaimanapun caranya ini pasti akan salip. Oke. Karena sudah terbiasa membaca Data. data. Terus dia bilang, kalau benar gue bawa nih katanya. Kata Bang Dasko. Terus saya bilang, ya Bang silakan bawa. Gue baru kali ini survei nomor 2 lu bilang ini yang jadi presiden katanya. Dukun bukan ya? Hah? Dukun bukan. Bukan dukun, Cenayang bukan. kita baca data aja. Ilmu hitung-hitungan. Iya. Tapi kalau secara chemistry, saya melihat Pak Prabowo itu punya kebesaran hati yang sukar ditakar oleh manusia biasa. Ketika beliau mau menerima jadi menterinya Pak Jokowi, buat saya itu menakar kebesaran jiwanya pakai apa? Rival selama 2 periode, Ya. kemudian bersedia menjadi menterinya Pak Jokowi. Menteri itu kan pembantunya presiden kan? Iya, Ya, ya. ini rival nih, setara nih. Ya, ya, ya. Oke lah kalah, tapi kan rival. Oke. Tapi jadi pembantu presiden kan jadi bawahannya Presiden. presiden. Ya. Kebesaran hatinya kita takar pakai apa? Saya rasa nggak ada takaran yang cocok di dunia ini Oke. yang bisa menakar kebesaran hati itu. Mas Hasan dulu kan menentang Pak Prabowo kan? Iya, 2014, 2019 saya Ya, berseberangan beliau ini dengan penentang kerasnya Pak Prabowo. Apa yang membuat Anda berubah, Pak? Ya pertama itu yang saya lihat ketika mau rekonsiliasi itu buat Hmm. saya luar biasa. Oke. Dan saya lihat Pak Jokowi, ini Pak Jokowi kok kasih Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Oke. Mas Helmi, jadi Menteri Pertahanan ini sedeng-sedeng dikit tumbang presidennya Mas Helmi. Punya senjata ya? Iya kan? Ya. Kalau agak tapi beliau tunjukkan loyalitas yang Ya. luar biasa. Nah, kalau belajar ilmu hikmah dari Gus Miftah, kita Januari dapat Covid. Coba bayangkan coba, kita dalam keadaan Covid tapi punya oposisi sekuat Pak Prabowo. Jalan nggak kira-kira pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan? Pasti sulit. Pasti sulit. Karena ketika Covid, ini negara harus agak-agak otoriter dikit nih. Oke. Harus Ya. pakai tangan besi nih, vaksin dipaksa. Ya. Ya kan? Tes swab dipaksa, semuanya dipaksa. Oke. Mau perjalanan aja harus punya izin, Oke. harus punya surat khusus Ya. untuk perjalanan. Cara-cara otoriter dan tangan besi kayak gini nggak mungkin terlaksana kalau oposisinya masih sekuat. Pak Prabowo. Jadi kebesaran hati Pak Prabowo, kebesaran hati Pak Jokowi, kemudian kita menghadapi Covid, mereka sudah lebih dulu rekonsiliasi, membuat negara kita jauh lebih baik. Ya, negara kita lebih cepat pulih dari Covid, ekonominya lebih cepat pulih, kesehatannya jauh lebih cepat pulih karena pemerintahan efektif. Buat saya ini orang berdua orang baik. Kalau mereka mempertahankan ego masing-masing ini, kacau balau kita pas Covid. Indonesia. Baik. Jadi buat saya, ketika 2 orang ini memperlihatkan kebesaran jiwa yang luar biasa, negarawan. saya itu negarawan, levelnya negarawan. Jadi buat Ya. saya, enggak, ini bukan rekonsiliasi 2 orang. Ya. Ini rekonsiliasi bangsa, gitu Mas. Wow, tepuk tangan. Oke, kita harus mengaku ya, dan kita patut bangga bahwa dalam penanganan COVID, Indonesia adalah salah satu negara yang terbaik. Ya, rate vaksinasi kita salah satu yang tertinggi. Dan untuk itu ya, koreksi saya kalau Mas Hasan kalau saya salah, vaksinasi kita itu kenapa berhasil demikian hebat? Itu salah satunya adalah peran dari tentara dan polisi. Ya, jadi tepuk tangan untuk bapak-bapak TNI dan juga polisi. Mereka lah yang saya lihat di kampung-kampung ya, menjadi penyelenggara vaksinasi. Ya, mereka tidak berperang aja, tetapi juga memang turun ke bawah. Jadi sekali lagi terima kasih ya Pak Dudung, Pak Boy semuanya, Pak Tarman juga. Ya, saya ngelihat di kampung-kampung bahwa yang turun adalah polisi dan tentara yang membuat rakyat akhirnya mau dibujuk untuk vaksin. Di luar negeri susah banget. Ya, susah banget terjadi. Jadi menurut saya betul ya, gabungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah bergabungnya 2 negarawan, bergabungnya Indonesia. Semoga setelah ini ya seperti janji Pak Prabowo yang sudah-sudahlah ya, pertarungan sudah selesai, pesta sudah selesai, mari kita memikirkan membangun bangsa dan mari kita saling berangkulan. Setuju ya? Mungkin Gus Miftah mau. Kalau saya dari awal mengatakan sama Pak Prabowo,
Mas, saya berani milih dan saya berani nagih. Enggak cuman milih. Enggak cuman milih, Oke. harus kita nagih. Nagih apa yang sudah menjadi janji kampanye Pak Oke. Prabowo. Hmm. Hari ini nggak penting bagi saya Pak Prabowo jadi, saya harus dapat apa nggak penting bagi saya. Ya. Tapi lebih penting adalah hari ini bagaimana memastikan program-program Pak Prabowo sesuai Oke. janji kampanyenya. Itu yang perlu kita pastikan. Ini keren ya. Ini kalau gini kan udah seliweran tuh ya, calon-calon kabinet gitu kan. Wah udah muncul saya. Gus Miftah katanya disuruh salah satu menjadi menteri agama. Bagi saya percaya diri itu baik, tapi sadar diri jauh lebih baik. Oke. Waktu saya tidak banyak ini, saya minta mungkin closing statement dari Gading. Ya, lu mau kalau- jadi menteri nggak apa-apa, apa? kalau- Menpora? Ah, Saya enggak, saya support aja. Oke. Saya wali kota Salatiga aja, pulang kampung. Iya tapi benar kalau misalnya kita melihat kegigihan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sedemikian udah berapa belas tahun Pak Prabowo menginginkan ini gitu. Dari dalam hatinya menginginkan ini, berarti sekarang sudah terpilih, insya Allah terpilih dan akan melakukan ini 5 tahun ke depan. Kita doakan Pak Prabowo panjang umur, sehat-sehat, supaya benar kita Amin. bisa, amin. Ya. Amin. Supaya kita bisa benar menagih apa yang tadi Gus Miftah bilang, menagih apa yang sudah dijanjikan. Oke. Karena yang dijanjikan bukan cuma 1-2 orang, tapi rakyat Indonesia. Ya. Jadi kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus legendary. Di waktu yang sedemikian, ini harus legendary. Kalau mereka mau melanjutkan benar yang terbaik dari Pak Jokowi yang sudah lakukan. Yang perlu dibenahi. Yang pasti kita di sinilah yang harus siap ngawal dan siap menagih. Gitu. Siap. Ricis mungkin? Atau Selin dulu? Selin. Ya, Selin. Ricis. Saya yakin 1000% Bapak akan menjadi pemimpin yang tulus, ikhlas, dan insya Allah membawa bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Amin. Selin? Ya, mungkin aku mewakili di sini semua yang ada di sini. Hai. Kita sama-sama melihat dan menyaksikan sebagaimana dedikasi dan perjuangan Bapak Prabowo selama ini untuk negara kita tercinta Indonesia. Dan dengan adanya Mas Gibran, kami sebagai anak-anak muda merasa sangat dihargai karena tidak dikucilkan. Mentang-mentang kita masih muda, kita tidak bisa apa-apa. Mentang-mentang kita masih muda, kita masih belum mengerti apa-apa. Tapi kecintaan kita, para pemuda-pemudi Indonesia, kita adalah masa depan bangsa. Ide-ide kami untuk mencintai Indonesia, dedikasi kita untuk membuat Indonesia lebih maju lagi, kami dipercaya di sini. Apalah kita bisa ada di sini sekarang. Mungkin kita tidak begitu mengerti tentang politik seperti Mas Helmi, tapi kita dipercaya untuk di sini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita. Oke. Thank you. Tepuk tangan Selin. Selin, saya ini mualaf politik, saya baru belajar. Saya mualaf politik ya. Jadi saya kemarin mau masuk politik di usia 60 karena saya diminta untuk menjadi coach, menjadi mentor dari partainya anak muda yang juga sekarang lagi berjuang. Oke, Ricis sudah tadi ya? Udah dong. Udah, oke. Masa mau 2 kali? Cukup Kayaknya nomor 2 begitu. yang menang. Karena follower lo banyak jadi. Mas Hasan, ada closing statement? Ya, saya melihat tidak banyak orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Dan salah satu Persis. orang yang sudah selesai dengan hidupnya itu namanya Prabowo Subianto. Yes. Jadi saya yakin beliau bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Karena saya melihat vested interestnya Pak Prabowo itu kecil sekali, hampir nggak ada. Ya. Jadi kita bisa mengharapkan jauh lebih baik lagi setelah ini. Dan itu terlihat dari debat terakhir Pak Prabowo menyampaikan pesan yang udah nggak ada lagi ke persaingan, kompetisi, dia akan rangkul semuanya. Ya. Ketika di GBK kemarin juga di saat yang lain masih coba ngegas-ngegas, dia sama sekali Ya. nggak ada lagi perasaan kompetisi buat beliau itu sudah melalui sholawat ya. ngegasnya ada yang ngegas melalui sholawat. Udah selesai. Dan Pak Prabowo itu setelah debat terakhir kelihatan sudah selesai, Oke.
ketika kampanye di GBK yang luar biasa itu juga kelihatan sudah selesai. Jadi menurut saya hitungan-hitungan ini hanya mengkonfirmasi perasaan Pak Prabowo ketika debat terakhir dan ketika kampanye terakhir, yaitu takdirnya 08 menjadi presiden ke-8 gitu. Wow. Takdir. Ya, saya berapa minggu lalu sempat mewawancarin ponakan beliau ya. Sarah gitu. Dan memang kalau, makanya ingat ya waktu debat ketiga dia bilang sorry ya, saya nggak kepilih juga nggak apa-apa. Karena beliau itu udah selesai. Ya dengan hartanya, dengan pencapaiannya, dengan pergaulannya di luar negeri. Ya sebenarnya beliau itu cuman panggilan untuk membawa Indonesia lebih baik. Itulah yang membuat Pak Prabowo ikhlas, bertarung, walaupun 3 kali kalah, tetap bertarung. Ada yang dikatain, wah ini orang memang ngotot banget menjadi pemimpin. Bukan itu. Semuanya tergantung dari sudut pandang. Ya jadi mari kita berangkulan. Ya itu yang dijanjikan oleh Pak Prabowo. Saya kemarin terketuk banget ya Mas Hasan ya. Waktu terakhir dia sempat mengucapkan Imlek, selamat Imlek. Kemudian juga Isra Miraj ya. Jadi dia tidak pernah lupa. Kalau bahasa saya Mas Helmi. Apa? Bukan Pak Prabowo yang butuh memimpin negeri ini, tapi kita rakyat Indonesia yang membutuhkan Pak Prabowo. That's it. That's it. Baik, waktu saya habis, jadi mari kita resume. Mari kita berangkulan, nggak usah keluar dari sini tepuk-tepuk dada, nggak usah ya. Jadi rangkul yang kemarin sempat jauh. Ya, ini sudah selesai. Mari kita fokus untuk membangun Indonesia lebih baik. Hari ini coba saya berdamai. Saya punya, seragam-seragam Prabowo saya punya Mas. Hari ini saya pakai jaketnya jaket 03 tapi warnanya 02. Saya juga garis-garis Mas. Karena kalau sudah menang bebas. Oke. Jadi itu saja, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk tamu saya Gading Martin, Selin, Ria Arjin, Hasan Nasbi dan Gus Miftah. Ya saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.